Apa itu neural network? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Deep Learning atau TensorFlow. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu neural network. Nah, neural network adalah jaringan neural adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Jadi neural network ini terinspirasi dari otak manusia dan kita bisa bilang bahwa dia itu berusaha menjadi seorang manusia, yaitu komputer yang diperintahkan bagaimana caranya dia harus punya otak seperti manusia ya, melawan pokoknya itulah intinya kecerdasan buatan. Nah, di sini teman-teman aku akan tunjukkan bagaimana neural network itu bekerja. Jadi ini lambang neural network susah. Sorry kalau ngomongku salah. Nah, di sini kita harus ada input data ya. Di sini ada simbol data ya. Contoh aja ini adalah makanan, nama-nama makanan. Nah, nama-nama makanan ini dalam machine learning harus diubah dalam bentuk angka. Nah, selama kalian bisa mengubah dalam bentuk angka, nanti kalian bisa menemukan pattern dan polanya. Nah, kemudian dia akan dipelajari oleh si neural network. Nah, setelah dia dipelajari dengan demikian serupa sehingga, nah biasanya itu dalam data itu ada yang namanya pattern, fitur, ada wig juga, WIG, ini wig ya, sorry typo. Nah, kemudian setelah jadi dia itu akan mengeluarkan representasi output ya, ini kalau ini sulit dimengerti oleh manusia. Nah, kemudian nanti akan dikeluarkan dalam output yang dapat dimengerti oleh manusia. Misalnya ini ada image recognition atau apa ya? Uh, Pengenalan image ya tentang makanan, banyak banget makanan ya. Dia akan nunjukin bahwa ini adalah ayam goreng. Nah, dia akan nebak ini adalah ayam goreng dan ketika dikasihkan data training lagi, dia akan nebak bahwa itu adalah ayam goreng. Dan ada juga apa itu namanya yang di training itu dalam bentuk laporan cuaca ya. Biasanya ada laporan cuaca tentang humidity, laporan suhu dan juga kelembapan yang ada dalam suatu daerah. Kemudian masuk ke data, diolah dan akan menunjukkan tebakan kondisi cuaca dalam bentuk output yang dapat dimengerti oleh manusia. Oke, itu sedikit tentang neural network cara kerjanya ya. Nah, di sini ada anatomy of neural network ya. Di sini ada di sini ada input layer ya. Di sini ada dua neuron. Nah, di sini ada hidden ya, hidden dari neuronnya ada tiga. Kemudian dia akan mengeluarkan suatu output ya di sini ya, output layernya ya dalam satu hal aja. Jadi kadang kalau kita masukkan contoh tadi gambar-gambar makanan, kemudian di hidden layer ini akan diolah dan dicari tahu polanya itu seperti apa. Nah, kemudian di output layer ini akan nunjukin bahwa makanan yang akan ditebak hasilnya seperti apa, teman-teman. Nah, itu adalah anatomi dari neural network ya. Nah, di sini ada tipe of learning ya. Di sini ada 4. Ada supervised learning, semi supervised, ada unsupervised, dan ada transfer learning. Nah, supervised learning ini contohnya itu sederhananya yaitu ibarat kata kalau ada labelnya. Kalau misalnya contoh ada seperti kasus bank ya itu ada fraud ya atau penipuan ya. Jadi nanti kalau di bank itu ada label-labelnya, data ini labelnya ini orangnya fraud, ini orangnya nggak fraud seperti itu. Nah, yang penting supervised learning itu ada labelnya. Nah, semi supervised learning itu sebenarnya memiliki label. Jika ada 1000 data dan kemudian ada 100 label dan 900 labelnya itu nanti akan ditebak ya, akan ditebak oleh machine learning dan itu adalah contoh dari supervised learning. Nah, sedangkan unsupervised learning di sini adalah hanya memiliki data saja tanpa adanya label. Contohnya yaitu biasanya di dalam proses clustering ya menentukan pegawai biasanya digunakan oleh bank sih untuk clustering ini menentukan pelanggan, bukan contoh, saya kasih contoh seperti pelanggan Telkom, pelanggan pengguna internet. Jadi ada yang menggunakan internet, ada yang menggunakan SMS, ada yang menggunakan telepon, dan itu nanti dikelompokkan dalam bentuk cluster-cluster. Dan itu biasanya tidak memiliki label, dia hanya data kosongan aja seperti itu. Nah, sedangkan transfer learning atau biasanya digunakan untuk deep learning itu berbeda konsepnya. Jadi di sini kalau misalnya ada dia itu biasanya berkelanjutan ya. Kalau ada deep learning itu misalnya mempelajari tentang gambar-gambar makanan, kemudian hasil trainingnya itu bisa kita gunakan di yang lain untuk menentukan gambar-gambar makanan juga yang lain. Jadi masih bisa kompatibel ya untuk ditransferkan karena sifat dari deep learning ini bisa terus berkembang.
Nah, itu dulu ya teman-teman tentang neural network sekaligus mengenalkan tentang supervised, semi-supervised, dan unsupervised learning dan transfer. Nanti kita akan pelajari semuanya satu-satu ke depannya. Oke, itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan lempar di kolom komentar. Feel free untuk tanya yang aneh-aneh. Saya Markanji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.